Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di waktu yang mulia dan tempat yang mulia ini di Masjid Majelis Subuh. Mudah-mudahan ini menjadi membawa berkah bagi kita semua untuk hari ini maupun hari ke depan dalam rangka menyelesaikan bulan Ramadan, kewajiban kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membawakan masih mengenai puasa, yaitu hikmah puasa, yaitu tulisan dari Pak Yasin Mutahar, Kiai Yasin Mutahar. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang sering kita dengar bahwa kewajiban berpuasa itu ada terutama ada pada Quran surah Al-Baqarah 183 yang mewajibkan kita berpuasa sehingga menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari ini menjelaskan mengenai tujuan dari berpuasa itu sendiri, yaitu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari berpuasa Ramadan supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa, yaitu untuk menghadirkan ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya setiap orang yang berpuasa harus selalu perhatikan aspek ini dari ibadah puasanya. Karena puasa yang sempurna adalah puasa yang bisa melahirkan ketakwaan. Syekh At-Tabil Khalil menyatakan dalam kitab At-Taisir fi Usul Al-Tafsir bahwa hakikat takwa itu adalah 3 perkara, yaitu takut pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, dan menyiapkan diri untuk hari akhirat. Jadi tujuan dari puasa ini tentu kalau kita lihat dari tujuannya, kita supaya kita takut pada Allah, belajar takut pada Allah, tidak makan minum, tidak bergunjing, tidak mempunyai hati yang dengki misalkan, dan seterusnya. Lalu taat pada Allah dan Rasulnya, dan menyiapkan diri untuk hari akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi, takwa itu adalah takut oleh Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Ketakwaan seperti digambarkan dalam definisi di atas tentunya bukanlah ketakwaan yang bersifat parsial, melainkan ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan ketakwaan yang bersifat temporal hanya di bulan Ramadan saja, melainkan ketakwaan yang bersifat kontinu di setiap waktu. Yaitu ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan yang tidak terikat pada dimensi ruang dan waktu, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW ketika berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bertakwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa sering dikatakan oleh para ulama misalkan bahwa bulan ini bulan pelajaran. Belajar apa ya? Belajar meningkatkan ketakwaan, itu mungkin belajar takut kepada Allah, atau meningkatkan ketakutan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan meningkatkan persiapan kita untuk akhirat nanti. Secara bahasa, istilah bertakwa adalah memiliki makna penghindaran dan pencegahan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35 diungkapkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi ini adalah jalan untuk menghindar dari apa yang kita
apa yang Allah larang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan mencari jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihad di jalannya supaya mendapat keberuntungan. Definisi lain bertakwa adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa ciri orang yang bertakwa secara umum yang bisa dikenali, yaitu sebagai berikut. Selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa dan merasa sanggup menjauhi segala larangannya. Yang kedua, selalu merasa mudah untuk menaati segala perintah-perintahnya. Yang ketiga, tidak meragukan segala perintah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi seringkali kita mungkin bertanya-tanya buat apa berpuasa, ya. Lalu kadang-kadang sulit untuk menjalankan suatu perintah Allah yang kadang-kadang satu perintah dilakukan, satu perintah lagi tidak. Ini sering diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, ya. Sering kita misalkan mudah tidak memakan babi, tapi bergunjing yang haram juga dilakukan, misalkan itu adalah menunjukkan kita tidak mudah menaati segala perintah-perintahnya. Ada yang kita merasa sangat sulit, ada yang sangat mudah. Padahal semuanya seharusnya kita rasakan sebagai satu kemudahan. Yang ketiga, tadi tidak meragukan segala perintah di dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk hidup di dunia. Yang kelima, beribadah bukan untuk surga, tetapi untuk memperoleh ridha-Nya. Tidak ragu untuk beriman kepada segala sesuatu yang baik, senantiasa selalu mendirikan sholat dan tidak merasa berat karenanya. Merasa mudah bila harus menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Yang selanjutnya tidak merasa ragu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini beberapa hal yang digambarkan sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang memang dengan takwa itu kita berusaha menjaga diri, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari segala larangan-larangannya. Misalkan tadi senantiasa selalu mendirikan salat dan tidak merasa berat karenanya. Oleh karenanya, menurut beberapa ulama, ada beberapa manfaat bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, diberikan kemudahan kehidupan dan rezeki. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi kemudahan rezeki. Keterangan ini diperoleh dari surat At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan orang saksi adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang kedua, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghapusan dosa-dosa. Selain itu, ketakwaan kepada Allah akan memberikan balasan berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghapusan dosa-dosa. Penghapusan dosa-dosa juga disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Yang ketiga, manfaatnya adalah dimudahkan urusannya. Pada surat At-Talaq ayat 4 disebutkan bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Yang keempat, memperoleh kelimpahan berkah. Surah Al-A'raf ayat 96 juga menyebutkan bahwa orang yang bertakwa akan memperoleh kelimpahan berkah yang berasal dari langit dan bumi. Al-A'raf ayat 96 ini berbunyi, dan sekiranya
penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini banyak buktinya surat Al-A'raf 96 ini ayat Bapak Ibu bahwa ketika suatu negeri itu banyak orang yang bertakwa, maka negeri itu akan diberkahi rezeki yang melimpah dari langit dan bumi. Banyak minyak buminya, misalkan banyak pertaniannya dan sebagainya. Yang kelima, menyadarkan seorang akan kesalahan yang diperbuatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 201 juga disebutkan bahwa ketakwaan dengan cepat akan menyadarkan seorang akan kesalahan yang diperbuatnya. Ayat ini mengatakan sebagai berikut, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Yang keenam, memberikan petunjuk dan pengajaran kepada manusia. Ketakwaan juga memberikan petunjuk dan pengajaran kepada manusia. Ayat-ayat yang menyatakan hal ini adalah surah Al-Baqarah ayat 2 dan 282, surat Al-Maidah ayat 46. Surat Al-Maidah ayat 46 ini berbunyi, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketujuh, mencegah keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Ketakwaan juga bermanfaat dalam mencegah keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Ayat yang menyatakan hal ini adalah surat Al-Imran ayat 20 yang mengatakan, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Manfaat ketakwaan seperti hal tersebut tentu akan membawa kita kepada suatu jalan kehidupan yang lebih baik, hidup yang lebih berkah tentu saja. Nah, ini mungkin perwujudan dari kenapa kita diharuskan saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, semoga saum kita bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan datang dari saya segala kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.